Baru aja selesai pertandingan terakhir BRI Super League di minggu ini, yaitu pertandingan antara Persija Jakarta melawan Arema FC. Yang dimana pertandingan ini Persija Jakarta harus kalah dari Arema FC dengan skor 2-0. Secara permainan memang gue melihat bahwa ada perubahan yang sangat drastis dari Arema FC. Dan ada beberapa poin sebenarnya yang mau gue bahas. Yang pertama adalah peran dari ex pemainnya Persija. Yang di setengah musim lalu bermain sama Persija dan di setengah musim ini bermain sama Arema. Yaitu Gustavo Franca, Rio Fahmi, dan juga Hansa Muyama. Gustavo Franca sangat berbeda banget bermain ketika di Persija dan bermain dengan ketika Arema, walaupun dia harusnya diganti di babak kedua. Sedangkan Rio Fahmi full bermain selama 90 menit, dan mana menurut gua perannya Rio Fahmi dalam membuat kokohnya lini pertahanan Arema itu sangat krusial kalau menurut gua. Sedangkan Hansa Muyama juga sangat krusial menjaga lini pertahanan dari Arema FC. Cuman sayangnya Hansa Muyama harus mengalami cedera hamstring dan harus digantikan di menit sekitar 60 atau 70 gitu. Ya, di antara tiga pemain ini yang paling sangat berperan adalah Rio Fahmi. Dan sayangnya pemain Persija yang menggantikan Rio Fahmi, Fajar, performanya menurut gua masih belum menunjukkan performa yang terbaik lah ketika dia di Borneo. Jadi entah mungkin masih proses adaptasi atau mungkin skema permainannya nggak cocok. Karena gua ngeliat beberapa kali Fajar itu sedikit agak out of position. Beda dengan Donitri di sisi kiri yang lebih dominan, mampu membantu penyerangan, melakukan crossing. Fajar itu sangat jarang sekali melakukan tusukan dan juga melakukan crossing. Bahkan posisinya kadang-kadang sedikit agak di depan kalau menurut gua dibandingkan dengan posisi Donitri. Dan itu yang kadang-kadang mungkin membuat lini sebelah kanannya Persija terlihat kosong. Dan apa? Gol tercipta oleh Arema FC melalui tusukan dari Gabriel Silva dari sisi kiri. Ketika counter yang dilakukan oleh Arema FC, yang memang race defense yang dilakukan oleh Persija sebenarnya sudah cukup ketika gol pertama tercipta. Tapi memang kalau gue melihatnya adalah skill individu dari Gabriel Silva lah yang membuat gol itu akhirnya tercipta. Nah, sedangkan gol keduanya Arema ya memang hanya satu pemain yang ditinggalkan karena Persija Jakarta mencoba untuk mengejar ketinggalan mereka. Mencoba untuk menyamakan kedudukan, tapi akhirnya malah Arema lah yang berhasil memperbesar kemenangan mereka, di mana akhirnya bola lambung duel antara Rizky Ridho dan Dalberto berhasil memberikan umpan kepada Gabriel Silva, di mana Gabriel Silva berhasil menyelesaikan dengan baik. Persija pun sebenarnya bukan nggak dapat peluang, banyak sebenarnya peluang masa one on one antara Gustavo Almeida dengan Adi Satrio itu terjadi. Terus tendangan syuting jarak jauh dari Donitri juga ditepis oleh Adi Satrio. Crossing dan sundulan dari Silva lagi, Gabriel Almeida lagi juga ditepis oleh Adi Satrio. Jadi kalau menurut gue memang man of the match dari pertandingan ini adalah Adi Satrio yang berhasil menahan peluang-peluang emas dari Persija Jakarta. Walaupun memang cetak golnya adalah Gabriel Silva, brace-nya Gabriel Silva. Tapi kalau nggak ada Adi Satrio, itu Persija udah nyetak berapa gol. Ya memang di situ ada momen juga di mana Persija berhasil menciptakan gol, tapi berdasarkan hasil review VAR ternyata posisi dari Maxwell sudah offside ketika tendangan dilakukan oleh Almeida. Gol dari Persija Jakarta harus dianulir, padahal saat itu momennya masih 1-0 ya. Tapi dengan mencoba menekan terus ke depan, tapi akhirnya terbukalah celah pertahanannya Persija yang dimana memang hanya menyisakan satu pemainnya, yaitu Rizky Ridho di sana. Sebenarnya gol kedua pun juga sempat direview oleh VAR. Awalnya wasit menunjuk bahwa itu adalah offside.
gitu. Karena umpan dari siapa tadi dari belakang itu dianggap si siapa Dalberto sudah offside duluan. Tapi ternyata setelah direview oleh VAR hasilnya itu onside dan gol disahkan menjadi 2-0. Menarik memang pertandingan tadi, jual beli serangan juga terjadi dan hasil ini membuat Persija Jakarta menjauh dari peringkat pertama yaitu Persib Bandung dan juga Borneo FC. Jadi posisinya Persija Jakarta beda 4 poin dengan Borneo FC. Ya, jadi yang mendekati Persib Bandung hanyalah Borneo FC. Tapi nanti kita lihat di pertandingan selanjutnya ya, karena liga masih panjang. Oke, menarik event-event yang terjadi tadi di pertandingan antara Persija melawan Arema. Ya berharap mudah-mudahan tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Karena setahu gue Aremania juga ada yang pergi ke stadion. Mudah-mudahan aman-aman aja. Oke, karena walaupun ada rivalitas di sana tapi kita semua bersaudara. Maju sepak bola Indonesia.